Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Reta Simarmata. Saya dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sultan Agung, Prodi S1 Akuntansi semester 6 dengan NIM 1840409060. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang respon terhadap leasing masih bisa tarik kendaraan debitur macet. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang leasing. 1. Pengertian leasing. Leasing merupakan suatu bentuk kegiatan pembiayaan alat atau barang modal berupa hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, yang dibayar secara angsuran atau dapat dicicil. Berdasarkan keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169/KMK 01/1991, leasing atau sewa guna usaha dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembayaran berbentuk penyediaan barang modal untuk sewa guna usaha, hak opsi atau tanpa hak opsi yang dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu, berdasarkan pembayaran yang dilakukan secara angsuran. Yang kedua, fungsi leasing. Leasing mempunyai fungsi yaitu menyediakan pembiayaan produk dengan jangka menengah atau dalam bentuk barang yang selanjutnya barang tersebut harus dicicil atau diangsur, atau memberikan kesempatan kepada nasabah untuk dapat memiliki benda atau barang dengan hanya memberikan uang muka di awal, dan sisanya akan dibayar secara angsuran atau dicicil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, manfaat dan keunggulan leasing. Leasing mempunyai beberapa manfaat dan keunggulan. Yang pertama, fleksibel. Leasing dikatakan fleksibel karena bagian struktur kontrak yang terdapat dalam leasing bisa disesuaikan sesuai dengan keperluan nasabah, sehingga jangka waktu nasabah serta nominal biaya yang harus dikeluarkan bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan yang dimiliki oleh nasabah. Yang kedua, capital saving. Pihak lembaga biasanya akan memberikan pembiayaan sebanyak 100% untuk nasabah, sehingga nasabah bisa menggunakan dananya untuk kebutuhan yang lain demi meningkatkan produktivitas perusahaan. Yang ketiga, pelayanan cepat. Pada umumnya, prosedur pembiayaan akan memerlukan waktu yang terbilang cepat, di mana pada sistem pengajuan sampai realisasinya. Dengan adanya kemudahan ini, maka akan mampu meningkatkan efisiensi waktu untuk kegiatan perusahaan, sehingga bisa lebih produktif lagi. Yang keempat, terhindar dari inflasi. Dalam kegiatan leasing, para nasabah biasanya menghindari kerugian karena inflasi, karena pembayaran akan dilakukan sesuai dengan satuan keuangan sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu dilindungi hukum. Pihak leasing dan pihak nasabah akan memperoleh kepastian hukum karena adanya peraturan yang termuat dalam leasing yang tidak bisa dibatalkan walau sedang mengalami kondisi finansial yang berubah-ubah. Yang keempat, tujuan leasing. Secara umum, leasing mempunyai tujuan, yaitu guna memberikan kemudahan untuk masyarakat dalam memiliki barang modal, walaupun barang tersebut memiliki nilai harga yang tinggi. Sekian untuk penjelasan tentang leasing, kemudian kita masuk terhadap respon terhadap leasing bisa tarik kendaraan debitur macet.
Begitu saya berhutang kepada leasing, saya memberikan fidusia, berarti hak atas benda ini selama masa tenor saya kredit, saya berikan haknya kepada perusahaan leasing melalui akta. Si penerima fidusianya adalah perusahaan leasing. Saya berjanji bahwa selama 36 bulan, 48 bulan, atau 60 bulan yang diperjanjikan, saya harus bayar cicilan dengan tepat waktu. Nah, jika tidak bayar tepat waktu, tentu perusahaan pembiayaan atau leasing itu ada kewajibannya. Di dalam undang-undang fidusia itu jelas. Kalau saya uang prestasi, tentu harus ada surat peringatan, gitu ya Pak Iwan ya. Harus ada peringatan. Peringatan itu melalui peringatan sekali, 2 kali, tergantung apa yang kita janji. Kalau nggak salah di pasal 15. Sudah hafal dikit Pak. Tentang uang prestasi. Ya teman-teman. Nah, kalau sudah uang prestasi tidak bayar dan segalanya, terus perusahaan pembiayaan bisa ngapain? Bisa melakukan eksekusi atas halaman kedua, lanjutkan, eksekusi atas yang sudah diperjanjikan melalui akta jaminan fidusia. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK tentang tafsir pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Terkait jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial yang menjelaskan jika debitur atau konsumen cedera atau ingkar janji, penerima fidusia atau pihak perusahaan leasing itu sendiri mempunyai hak menjual objek jaminan dengan kekuasaannya sendiri atau dapat dilelang. Namun, Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan jaminan fidusia tidak serta-merta atau tidak otomatis memiliki kekuasaan eksekutorial. Selain itu, cedera janji di dalam eksekusi perjanjian fidusia harus didasarkan pada kesepakatan kedua pihak antara debitur dan kreditur atau atas dasar upaya hukum atau gugatan ke pengadilan yang menentukan telah terjadinya cedera janji. Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau APPI menyatakan leasing masih bisa tarik kendaraan dari debitur tanpa melalui putusan pengadilan negeri atau PN. Sedangkan pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019 yang dibacakan pada 6 Januari 2020 yang berisi penarikan hak kreditur tidak boleh melakukan eksekusi sendiri tetapi melalui permohonan kepada pengadilan negeri atau PN. Suwandi menyatakan melalui putusan tersebut seolah-olah pemegang hak fidusia tidak boleh melakukan eksekusi sendiri atau parate eksekusi karena harus mengajukan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan negeri serta perlu ada perjanjian sebelum terkait berapa jumlah pinjaman, berapa jumlah bunga yang harus dibayar, dan berapa lama jangka waktu yang diberikan. Juga berapa lama batas waktu pembayaran angsuran, bagaimana jika tidak membayar angsuran, serta berapa banyak denda yang harus dibayar. Meskipun pasca putusan Mahkamah Konstitusi tentang fidusia ini bisa menarik kendaraan, pihak leasing akan lebih berhati-hati dalam mengeksekusi hak fidusianya dengan lebih selektif dalam memberikan pembiayaan, menaikkan down payment atau DP, dan memperketat manajemen risiko adalah kemungkinan yang akan diambil untuk menghindari debitur yang tidak mau membayar hutangnya tetapi ingin menguasai barang yang belum lunas dibayar. Dari industri multifinance tidak berdiri sendiri, ada perbanka, ada industri otomotif, serta subsektor industri pendukung lainnya. Jadi jangan selalu menyalahkan multifinance jika terjadi debitur macet atau leasing. Apabila terjadi perlambatan di industri multifinance, sektor otomotif juga terkena imbasnya. Efeknya juga bisa ke sektor perbankan
yang selama ini memberikan kredit, di mana pada bulan Juni 2019 mencapai 463,38 triliun atau tumbuh sebesar 4,47% dari bulan Juni 2018 yang mencapai 443,54 triliun. Sebanyak 22% diantaranya untuk kendaraan roda 2 dan 41,6% untuk kendaraan roda 4. Sisanya disalurkan untuk barang konsumsi lainnya, serta produktif infrastruktur, jasa, serta piutang usaha. Untuk aset, total aset perusahaan multifinance Indonesia tumbuh sebesar 2,77% dari bulan Juni 2019 atau dari tahun ke tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila kesalahan, mohon dimaafkan. Salam sehat untuk kita semua. Bye.